Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana pertemuan keempat dengan dosen Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aryandani SHMH. Pembahasan kali ini sudah memasuki bab 3 yaitu pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dari sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebelumnya adalah Wetboek van Sahrech atau yang disebut dengan WVS. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, istilah KUHP baru muncul dan mulai berlaku yang termasuk sebagai hukum pidana material. Selanjutnya ada alasan diadakannya pembaruan KUHP. Yang pertama, ada alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, ada alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Contohnya, hukuman mati. Alasan yang ketiga, alasan praktis. Dengan banyak sarjana hukum yang masih belum mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda asli. Oleh karena itu, Indonesia selayaknya mempunyai KUHP teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada alasan terakhir, yaitu alasan adaptif. Sebagian dari bangsa-bangsa di dunia, se-Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku, contohnya asas-asas terorisme. Selanjutnya, ada cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, di mana perbuatan yang asalnya tidak dapat dipidana dikarenakan ada pembaruan masyarakat sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana. Contohnya, penodaan agama. Yang kedua, ada dekriminalisasi, yaitu kebalikan dari kriminalisasi, di mana perbuatan yang asalnya dapat dipidana dikarenakan ada pembaruan masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1969 tentang penarikan cek kosong. Yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Selanjutnya yang keempat ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang terakhir ada mitighering, atau yang disebut dengan suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.